Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Abdillah Sastia dari kelas 11 B1 ingin menjelaskan materi tentang pendudukan Jepang atas Indonesia. Jarak invasi Jepang di Indonesia dimulai dengan menguasai daerah-daerah strategis nih. Tepatnya pada 11 Januari 1942, Jepang mendarat untuk pertama kalinya di Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, pada 7 Maret 1942, Belanda tidak kuasa untuk mempertahankan Indonesia dan menyerahkan kepada Jepang, yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Tarjo van Tossauer dan Jenderal Terpoten kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati. Pada 19 Maret 1942, penyerahan tanpa syarat mulai berlaku secara efektif. Dan sejak saat itu, Indonesia tidak lagi dijajah oleh Belanda, tetapi dijajah oleh Jepang. Pada 29 Maret 1942, dibentuk Gerakan 3A oleh Jepang yang dipelopori oleh Shimizu Hitoshi, dengan ketua Mr. Syamsuddin, dengan slogan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Tujuan Gerakan 3A adalah menggerakkan rakyat Indonesia untuk mendukung Jepang melawan sekutu. Pemerintahan militer Jepang di Indonesia membagi wilayah administratif Indonesia menjadi 3 daerah militer yang masing-masing dipegang oleh Angkatan Darat atau Rikugun dan Angkatan Laut atau Kaigun. Ketiga daerah tersebut adalah daerah Jawa Madura yang berada di bawah kendali Rikugun atau Angkatan Darat. Kemudian daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu yang juga berada di bawah kendali Rikugun atau Angkatan Darat. Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua yang berada di bawah kendali Kaigun atau Angkatan Laut. 3 wilayah militer Jepang di Indonesia ini berada di bawah komando Panglima Besar Tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Selanjutnya, organisasi atau gerakan pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Pertama, pada tanggal 9 Maret 1943, Jepang membentuk Seinendan atau Barisan Pemuda. Tujuan dari dibentuknya Seinendan adalah mendidik dan melatih para pemuda agar mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Kemudian, pada 9 April 1943, dibentuklah Keibudan atau Barisan Pembantu Polisi. Tujuan dibentuknya Keibudan membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Selanjutnya, pada 3 Oktober 1943 dibentuklah Tentara Bui Gyunun, Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Nah, PETA ini dipimpin oleh Gatot Mangkupraja. Tujuan dibentuknya PETA adalah memberi latihan militer pemuda Indonesia untuk membantu tentara Jepang menghadap serangan sekutu. Kemudian pada tanggal 9 Maret 1943 dibentuklah Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dengan tokoh 4 serangkai yaitu Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Ir Soekarno, dan Mas Mansur. Tujuan dibentuk Putra adalah mengerahkan tenaga rakyat Indonesia guna membantu Jepang berperang melawan sekutu. Selanjutnya, pada 5 September 1943 dibentuk organisasi yang bernama Chuo Sanging atau Badan Pertimbangan Pusat Tujuan. Dibentuknya Chuo Sanging ini adalah mengajukan usul kepada pemerintahan Jepang, menjawab pertanyaan pemerintahan Jepang mengenai masalah politik, dan memberi saran pemerintahan Jepang mengenai tindakan yang perlu dilakukan. Selanjutnya, pada 8 Januari 1944 dibentuk Jawa Hokokai. Tujuannya mengumpulkan dana keperluan perang melawan sekutu. Dan pada 24 Oktober 1943 dibentuk Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, tokoh dari Masyumi ini adalah orang Indonesia,
yaitu Hasyim Asy'ari dan Mas Mansur. Tujuannya adalah untuk memikat golongan Islam di Indonesia. Selanjutnya, perlawanan daerah terhadap Jepang. Pertama, perlawanan Aceh terjadi pada 10 November 1942, tepatnya di Cot Plieng, Aceh. Perlawanan dipimpin oleh Teku Abdul Jalil. Nah, penyebab perlawanan adalah sikap tentara Jepang yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat Aceh, dan rakyat Aceh yang merasa diperas dan ditindas. Selanjutnya, perlawanan di Singaparna terjadi pada tanggal 25 Februari 1944 setelah sholat Jumat. Tokoh perlawanan ada Ki Haji Zainal Mustafa. Dengan penyebab perlawanan Jepang menyuruh rakyat Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan menghadap ke arah timur laut dan membungkukkan badan. Nah, cara ini dianggap sebagai tindakan musyrik. Nah, hasilnya Ki Haji Zainal Mustafa ditangkap di Tasikmalaya, diadili di Jakarta, dan dihukum mati. Kemudian perlawanan di Blitar terjadi pada 14 Februari 1945. Tokoh perlawanannya ada Sundanko Supriyadi, Muradi, Suparyono, dan Bunenko. Penyebabnya adalah pekerjaan Romusa yang berat dan keadaan masyarakat yang sangat menderita.